Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alamsyah, MPM 10 dari kelas pengenalan pola paralel A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi dan clustering. Yang pertama, clustering dan klasifikasi. Clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Lalu klasifikasi adalah pemrosesan untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang menjelaskan dan mencirikan konsep atau kelas data untuk kepentingan tertentu. Lalu perbedaan klasifikasi dan clustering adalah klasifikasi bertujuan untuk memetakan satu titik data ke dalam satu kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan clustering mengelompokkan titik-titik data yang berdekatan dan memisahkannya dengan kelompok-kelompok lain yang berjauhan dalam satu ruang. Lalu klasifikasi dilakukan secara supervised, yang artinya algoritma pembelajaran untuk melakukan klasifikasi diberikan contoh titik data dan kelas apa seharusnya data tersebut dipetakan. Lalu clustering dilakukan secara unsupervised, artinya tidak ada contoh bagaimana seharusnya mengelompokkan titik-titik tersebut. Lalu domain dari klasifikasi adalah fungsi fx adalah sebuah titik data, sedangkan clustering adalah himpunan titik data pada sebuah ruang. Klasifikasi contoh algoritma adalah logistic regression, sedangkan clustering adalah k-means. Manfaat clustering yaitu metode segmentasi yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu, misalnya segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah, dan identifikasi objek dalam bidang berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Lalu konsep dasar dari clustering, hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Kualitas clustering juga sangat bergantung terhadap metode yang dipakai. Data dalam clustering dikenal 4 tipe data, yaitu variabel berskala interval, variabel biner, variabel nominal, ordinal, dan rasio, dan variabel dengan tipe lainnya. Lalu syarat clustering adalah yang pertama skalabilitas. Suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Lalu kedua, kemampuan analisa beragam bentuk data. Harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti data nominal, ordinal, maupun gabungannya. Lalu ketiga, kemampuan untuk dapat menangani noise. Yang keempat, sensitivitas terhadap perubahan input. Yang kelima, mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Dan yang keenam, interpretasi dan kegunaan. Yang pertama, ada hierarchical clustering. Clustering ada dua, yaitu hierarchical clustering, dan yang kedua adalah partitional clustering. Yang pertama, hierarchical dikelompokkan melalui satu bagan yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya. Contohnya adalah single linkage, complete linkage, average linkage, dan average group linkage. Langkah dalam melakukan hierarchical clustering adalah yang pertama, identifikasi item dengan jarak terdekat. Kedua, gabungkan item itu ke dalam satu cluster. Tiga, hitung jarak antar cluster. Dan keempat, ulangi dari awal sampai semua terhubung. Yang kedua ada partitional clustering, yaitu dikelompokkan ke dalam sebuah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu adalah k-means, fuzzy k-means, dan mixture modeling. Sini akan dibahas algoritma k-means, yaitu merupakan metode clustering yang paling sederhana dan umum. Hal ini dikarenakan k-means mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang cepat dan efisien. K-means merupakan salah satu algoritma clustering dengan metode partisi yang berbasis titik pusat selain algoritma K-medoids yang berbasis objek. Ya, ini adalah contoh dari flowchart algoritma k-means. Langkah-langkah dari algoritma k-means: yang pertama, tentukan berapa banyak cluster K dari dataset yang akan dibagi. Kedua, tetapkan secara acak data K menjadi pusat awal lokasi cluster. Yang ketiga,
Untuk masing-masing data, temukan pusat klaster terdekat. Dengan demikian berarti masing-masing pusat klaster memiliki sebuah subset dari dataset, sehingga mewakili bagian dari dataset. Yang keempat, masing-masing klaster K temukan pusat luasan klaster dan perbarui lokasi dari masing-masing pusat klaster ke nilai baru dari pusat luasan. Yang kelima, ulangi langkah ketiga dan kelima hingga data-data pada setiap klaster menjadi terpusat atau selesai. Di sini ada contoh studi kasus ya, penerapan algoritma K-means pada siswa baru sekolah menengah kejurusan untuk clustering jurusan. Dalam penelitian ini sumber data diambil dari SMK swasta di Medan Area 1. Seperti ini datasetnya. Kemudian sebelum dikelompokkan ke dalam jurusan yang berdasarkan kriteria, data mentah tersebut akan ditransformasi dengan cara menginisialisasi data ke dalam bentuk angka yang dapat diolah dalam pengelompokan. Dalam hal ini, kriteria yang diinisialisasikan adalah penghasilan orang tua menjadi X1, tanggungan anak diubah menjadi X2, dan hasil nilai tes diubah menjadi X3. Range pengelompokan seperti tabel 2, kemudian hasil inisiasi data seperti tabel 3. Lalu menentukan centroid K-means dari data siswa baru sekolah menengah kejurusan tahun ajaran 2014 sampai 2015 dan dibagi menjadi 3 klaster. Tabel 4 itu klaster pertama. Setelah pengelompokan pertama, maka dapat dilakukan untuk kelompokan kedua, yaitu tabel 5, yang berarti itu adalah klaster kedua. Dan kemudian klaster ketiga seperti tabel ke-6. Setelah semua data terkelompok, maka akan menentukan titik pusat pada klaster. Dapat diambil nilai rata-rata dari setiap klaster menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan D itu Euclidean distance, X-nya banyaknya objek, dan sigma P itu jumlah data record. Kemudian dilakukan sebanyak 3 iterasi. Seperti tabel 7, centroid dari awal klaster, kemudian didapatkan Euclidean iterasi pertama seperti tabel ke-8, lalu ditemukan centroid baru pertama, yaitu di iterasi kedua, yang kemudian centroid seperti pada tabel 9 itu digunakan untuk menghitung perhitungan Euclidean iterasi kedua pada tabel 10. Kemudian didapatkan centroid baru pada tabel 11 yang kemudian digunakan untuk menghitung Euclidean distance iterasi ketiga. Kesimpulan yang didapat dari contoh kasus tersebut adalah dengan menerapkan beberapa kriteria dan dari calon siswa menggunakan K-means dapat diambil pengelompokan dengan rata-rata jurusan. Yang diambil adalah rekayasa perangkat lunak dan sedikit jumlah siswa yang tidak lulus. Bahkan ada beberapa jurusan yang tidak dibuka dikarenakan kriteria siswa tidak dapat lulus dalam jurusan tersebut. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.